Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Rizka. Hai. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming Girl 忘れないで Jadi kali ini aku bakal nontonin video hantu di TikTok. Langsung aja ya kan, kita tonton. Ini orang Jepang ya? Lagi ulang tahun ceritanya tuh ya kan? Ih, siapa? Perhatikan rambut ya Oh, apaan? Mataku gak jeli guys. Ini apa? Semoga suaranya gak hilang lagi ya guys. Video ini tadi kejar hantu pantai. Indo ya Inggris. Sama orang. Udah selesai. Inggris ya ini. Ih. Gila masih dikejar loh. Diteror. Ih. Ngeri sih. Guys, kalian udah tahu belum asal usul hantu Sadako yang paling serem di Jepang? Hantu Sadako ini semasa hidup bernama Sadako Yamamura. Dan ibunya Sadako ini adalah seorang paranormal atau dukun dan ayahnya itu sesosok hantu. Warga setempat juga sering menganggap ibu Sadako ini orang aneh karena dia sering berbicara sendiri dan menggunakan bahasa yang tidak lazim di Jepang. Ketika Sadako mulai remaja, ibu Sadako ini menikah lagi dengan pria sungguhan. Setelah menikah, Sadako ini malah dikurung oleh ibu dan bapak tirinya karena kata mereka Sadako ini punya kekuatan jahat terpendam gitu. Pada suatu hari, ayah tirinya Sadako ini memukuli dia sampai lalu membuang dia ke dalam sumur yang gak jauh dari rumahnya. Ternyata Sadako ini masih hidup dalam sumur dan dia meninggal karena kelaparan dalam keadaan penuh amarah. Nah, semenjak itu Sadako ini sering berkeliaran untuk menyebar kutukan dan membalas dendam kepada orang-orang yang dia temuin. Itu bukan merupakan makhluk halus, melainkan dia itu merupakan siluman. Dia ini tuh bisa berubah wujud menjadi seorang manusia pada siang hari. Untuk mengelabui orang-orang, dia ini tuh bergaul juga dengan orang lain seperti kelompok-kelompok orang pada umumnya. Jalan-jalan di kereta api Tahu kalau nggak apa salah. itu Nekokubi? Kalian harus mencari sebuah tanda merah yang ada di garis layarnya. Sebab siluman yang satu ini itu memiliki kemampuan untuk melepaskan kepalanya. Nah, hal itu dilakukan supaya dia bisa mencari mangsa agar tubuhnya itu menjadi lebih kuat. Nekokubi ini tuh bukan merupakan Hantu 62 keluar dari tubuh. Bisa kerekam memang ya? Jelas. Di sini kau? Di sini kau? Ajak aku main-main di sini tadi dia teman-teman. Lagi lewat sumpah. Percuma ya? Lagi live.
Para pria ini nekat membeli mystery box dari dark web dan fix kalian akan kaget dengan isi di dalamnya. Jadi seorang YouTuber bernama Stromedy ketika itu membeli sebuah kotak misterius dari dark web seharga $1000. Nah, mystery box yang dikirim ini bentuknya itu seperti peti kayu yang dirantai. Dan di atasnya itu ada sebuah papan dengan tulisan "Do not open" yang artinya jangan dibuka. Aneh banget kan guys? Dan lebih anehnya guys, peti ini kan digembok, tapi penjual itu nggak kasih kuncinya ke mereka. Ya, ujung-ujungnya mereka paksa buat ngebongkar kotak ini menggunakan linggis. Dan pada saat peti ini mau dibuka, tiba-tiba muncul asap dari dalam peti ini. Guys, look at all the smoke coming out of this thing. Okay, let's open this. Kalian nggak bisa bayangin apa yang ada di dalam kotak ini. Asli menyeramkan banget. Lanjut part 2. Para Ada part-part. Guys, sekarang coba kalian perhatikan foto di belakang ini. Karena foto di belakang ini sempat viral dan ramai diperbincangkan. Karena konon katanya pada foto tersebut terdapat sebuah kejanggalan. Sekarang coba kalian perhatikan lebih jelas lagi guys. Kira-kira kejanggalan apa ya yang terdapat pada foto tersebut? Guys, sekarang coba kalian perhatikan foto di belakang ini. Karena foto di belakang ini sempat viral dan ramai diperbincangkan. Karena konon katanya pada foto tersebut terdapat sebuah kejanggalan. Sekarang coba kalian perhatikan lebih jelas lagi guys. Kira-kira kejanggalan apa ya yang terdapat? Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang pas musim salju, hati-hati sama hantu ini. Yuki Onna Menurut apa mitologi Yuki Onna? Jepang, hantu ini biasa disebut Yuki Onna. Wujudnya wanita yang cantik, kulitnya Jepang. pucat, rambutnya hitam, serta memakai pakaian kimono berwarna putih. Menurut cerita rakyat Jepang, dulu ada 2 orang laki-laki yang bertemu dengan Yuki Onna saat badai salju. Yang satu pria tua, yang satu masih muda. Yuki Onna membunuh pria yang tua dengan membekukannya. Pria yang muda jatuh cinta pada Yuki Onna dan menikahinya. Tapi dia nggak tahu kalau Yuki Onna ini sebenarnya adalah siluman. Bahkan mereka katanya punya anak. Lama-kelamaan pria ini mulai bingung karena Yuki Onna wujudnya gitu-gitu aja, nggak menua sama sekali. Akhirnya Yuki Onna mengaku kalau dia sebenarnya adalah siluman. Setelah itu dia meminta suaminya untuk menjaga anak-anaknya. Lalu diceritain kalau Yuki Onna akhirnya menghilang dan mengawasi mereka dari kejauhan aja. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang, siapa nih yang suka hujan-hujanan? Menurut legenda Jepang, hantu ini disebut Ame Onna. Katanya hantu ini bisa memanggil hujan. Menurut cerita rakyat Jepang, hantu ini biasa muncul saat hujan di malam hari. Wujudnya wanita buruk rupa yang basah kuyup dan suka menjilati air hujan dari tangan dan lengannya. Ame Onna ini katanya adalah hantu jahat yang suka berkeliaran di desa-desa untuk mencari bayi yang baru lahir. Katanya mereka juga bakal nyamperin rumah-rumah yang kedengeran ada suara anak yang lagi nangis. Mitosnya Ame Onna akan menculik bayi atau anak yang menangis itu dan akan mengubahnya jadi Ame Onna juga. Serem banget kan? Siapa nih? Horor yang bisa mengakibatkan kematian baru saja dirilis di Netflix. Jadi film berjudul Veronica ini adalah film horor yang paling terseram di mana tidak ada orang yang pernah bisa menyelesaikan film ini. Bahkan bagi kalian yang punya penyakit jantung dikabarkan bisa menyebabkan kematian. Jadi bahaya. Film horor yang bisa mengakibatkan kematian. Jadi ceritanya ada satu perempuan namanya Scarlett. Dia tuh ngundang 2 temennya ini buat makan malam di rumahnya. Pas nyampe rumahnya, ibunya ngebukain pintu, senyum dan mempersilahkan mereka masuk. Setelah masuk, ibunya langsung ke dapur tuh guys. Nah, si Scarlett ini nyuruh teman-temannya ini untuk buka jaket dan langsung menuju meja makan. Pas teman-temannya jalan ke meja makan, si Scarlett ini langsung ngunci pintu guys. Kenapa ya? Di meja makan itu ada satu orang laki-laki. Nah, Scarlett ini memperkenalkan kalau dia itu saudara laki-lakinya. Pas teman-temannya Scarlett duduk di meja makan, gak lama ibunya keluar dari dapur dan bawa panci. Di panci itu ada makanan atau sup gitu, katanya itu makanan khas keluarganya. Terus udah gitu dimasukin tuh sama ibunya ke mangkok teman-temannya. Coba kalian lihat abangnya si Scarlett. Ada yang aneh gak sih guys sama abangnya? Temennya udah kayak ketakutan gitu. Sumpah sih ini serem banget. Udah boy, pernahkah kalian mendengar apabila kita kejatuhan cicak, mungkin kedepannya kita akan mendapatkan musibah atau kesialan? Tapi menurut Primbon Jawa tidak sepenuhnya benar. Inilah arti apabila kita kejatuhan cicak menurut Primbon.
Yang pertama, apabila kita kejatuhan cicak di kepala. Menurut Primbon, apabila kejatuhan di kepala, artinya mungkin keluarga kalian ada yang sedang sakit keras atau yang mungkin akan meninggal. Yang kedua, apabila kalian dijatuhi cicak di tangan kalian. Apabila kalian dijatuhi di tangan kanan, itu adalah tanda kebaikan, kalian akan mendapatkan rezeki. Apabila di tangan kiri, mungkin kalian akan mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Lalu yang ketiga, apabila kalian dijatuhi di punggung kalian, ini pertanda baik. Menurut Primbon, kalian akan mendapatkan rezeki yang besar. Yang keempat, yaitu apabila kalian dijatuhi di bahu kalian. Menurut Primbon Jawa, itu tandanya kalian akan mendapatkan masalah atau beban yang sangat besar. Mungkin sampai sini aja video aku. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, and share. Jangan lupa dinyalain juga tombol loncengnya. Kalian request aku harus bikin video apa? Requestnya di komentar. Oke, bye bye. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもど